Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan berbagi lagi atau membahas lagi ya tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya atau yang saat ini gagal di pinjaman online ilegal ya, intinya seperti itu ya. Bang, pertanyaan dari teman-teman biasanya, Bang, saya sudah gagal di pinjaman online ilegal ya, tapi sebelumnya saya sudah merestar HP atau menghapus ya, reset ulang HP seperti itu ya. Karena takut apa? Takut diancam atau sebar data ke kontak-kontak kita atau ke sosial media seperti itu. Jadi di sini saya akan menginformasikan ya buat teman-teman ya yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal, yang sudah panik dan ketakutan karena takut datanya disebarluaskan ya ke seluruh kontak ataupun dibikin grup donasi hutang pinjol seperti itu ya. Jadi buat teman-teman simak terus video ini, karena di sini saya mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal, dua aplikasi ya. Yang satunya beranak ya, sama-sama beranak teman-teman ya. Jadi ada yang teman-teman gagal tapi cuma satu aplikasi di dalamnya yang cair. Ada yang sebagian sampai 4 atau 5 seperti itu. Oke, buat teman-teman simak terus ya agar kalian tidak gagal paham misalkan kalian telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Seperti apa sih cara penagihannya dan seperti apa sih cara menangani misalkan kita jatuh tempo ataupun sudah telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, di sini saya akan buka aplikasi pinjaman online ilegalnya teman-teman ya. Oke, karena di sini ada beberapa sih pinjaman online ilegal yang sudah tidak dibayar ya, sudah ya cukup lama lah teman-teman ya, lebih dari 1 minggu, ada yang sampai 1 bulan seperti itu. Oke, yang pertama-tama di sini saya akan membuka aplikasi ringan pinjam ya, karena banyak sekali teman-teman subscriber atau penonton saya yang saat ini gagal di aplikasi ringan pinjam ini. Nah ini aplikasi ringan pinjam ya. Ada beberapa teman ya atau penonton saya yang bertanya, Bang, saya gagal di aplikasi ringan pinjam. Ada yang 1, ada yang sampai 5, bahkan ada yang sampai 10 aplikasi. Ada yang sampai lebih dari 10. Nah, seperti itu. Oke, di sini ini ada ya ringan pinjam lah teman-teman ya. Ringan pinjam ini 2 aplikasi yang sudah tidak dibayar ya. Sekitar berapa bulan ini teman-teman? 1 bulan lebih lah ya, ini 2 aplikasi. Nah, pertanyaan dari teman-teman di sini saya akan menjawabnya. Misalkan teman-teman ya sudah pernah mengajukan di pinjaman online ilegal ya. Biasanya yang dipertanyakan kan ini, Bang, apakah bisa sadap pinjaman online ilegal? Kalau sudah di restart ataupun menghapus aplikasi ataupun apa, itu sebenarnya sudah percuma teman-teman ya. Jadi buat kalian itu sudah percuma ya. Itu sepengalaman saya ya. Karena pinjaman online ilegal itu mengambil data kalian, pertama kalian mengajukan itu sudah diambil ya. Jadi kalian download aplikasi kemudian isi data itu sudah diambil. Jadi misalkan kalian sudah mau jatuh tempo atau sudah telat itu merestart HP, itu sebenarnya percuma ya. Percuma karena kontak kalian sudah diambil oleh pihak pinjaman online ilegal. Nah, ini pinjam ringan teman-teman ya. Kemudian di sini ada ya pinjaman online ilegal juga, tapi banyak di dalamnya, sekitar ada 5 lah teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah tidak dibayar juga, sama aja. Jadi sekitar berapa minggu ini ya, hampir 1 bulanan teman-teman ya. Jadi 5 aplikasi ini hampir 1 bulan sudah tidak dibayar ya. Seperti apa sih cara mengatasi misalkan kalian memang nggak ada dana, misalkan memang tidak mau bayar ya, agar kalian data kalian tidak disebar ke seluruh kontak atau sosial media ya. Kalau saran dari saya seperti ini teman-teman ya, misalkan kalian memang gagal bayar ya. Yang pertama kalian tidak usah mematikan nomor ya, atau menonaktifkan nomor yang kalian daftarkan, tidak usah ya. Ya, tidak usah
tidak usah mematikan nomor lah ya, tidak usah ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena misalkan kalian mematikan nomor yang didaftarkan, nah itu parah teman-teman. Parahnya apa? Kalian kelihatan kalau kalian sudah istilahnya mau kabur dari pinjaman online itu, mau kabur, mau lari, istilahnya tidak mau berurusan dengan pinjol. Ya boleh-boleh aja sih, kalau dari saya boleh-boleh aja, tapi saran saya kalian tidak usah mematikan. Memang kalau kalian memang gagal bayar atau telat bayar, kalian akan diteror oleh pinjol karena nomor kalian yang didaftarkan. Nah, misalkan kalian mematikan nomor, tidak mengaktifkan nomor, nah kontak-kontak kalian itu akan diteror terus menerus. Kalian enak, kalian yang pinjam, tapi kontak-kontak kalian yang diteror terus menerus ya, mendapatkan dampak dari pinjaman kalian sendiri. Kasihan kontak kalian yang tiap hari diteror, di WA, di telepon. Akhirnya orang merasa berisik. Bisa terjadi dari kontak-kontak kalian akan melaporkan kalian, karena pinjaman online itu teman-teman ya, asalkan teman-teman tahu ya, saya cuma ngasih saran aja di sini ya. Pinjaman online itu sering mengadu domba ya. Padahal nomor itu tidak dicantumkan, tapi dari pihak aplikasi biasanya cara penagihannya nomor Anda dibuat jaminan pinjaman ini, nama ini, seperti itu. Nah, misalkan teman kalian ya, kalian ada yang sadar. Kalau nggak ada yang sadar ya, kenapa nomor saya tidak buat jaminan, kan seperti itu. Misalkan kalian tidak mengaktifkan nomor loh teman-teman, ada, karena banyak kasus yang seperti itu, tidak menerima dari kontak-kontak kalian karena dari pinjaman online itu menagihnya nomor Anda buat jaminan hutang ini, seperti itu. Padahal kan tidak ya, itu mengadu domba seperti itu. Parahnya kan seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari saya, kalian aktifkan aja. Misalkan dapat WA atau tagihan, kalian respon dengan baik ya, kalian balas ya. Lebih-lebih misalkan teman-teman ada yang berani, kalian telepon aja ke pihak aplikasinya ya, konfirmasi sih teman-teman ya. Ada yang teman-teman bilang ya, mau gimana sih bang konfirmasinya, ya bilang sih masih belum ada dana kek, atau masih cari dana kek, seperti itu. Jadi kalian mengelabui agar kontak-kontak kalian tidak dibikinin grup donasi ataupun sebar ke sosial media, ataupun seluruh kontak kalian akan diacak-acak. Misalkan acak-acak itu akan ditelepon terus menerus ya, dari satunya. Akhirnya kan kontak kalian merasa berisik ya. Apalagi ada perkataan seperti ini, nomor Anda dibuat jaminan oleh nama ini, seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian mematikan nomor, kalian bebas, nggak apa-apa, tapi kontak kalian yang dampaknya seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kalau saran saya, kalian gagal bayar, kalian nggak usah takut lah ya. Memang risikonya seperti itu. Misalkan kalian sering merespon, itu tidak bakalan ke seluruh kontak. Ya mungkin ada beberapa saja sih seperti itu teman-teman. Dan tidak sampai foto kalian diedit ataupun dibikinin grup donasi seperti itu ya. Intinya seperti itu. Misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal ya. Jadi pinjaman online ilegal itu teman-teman sebenarnya ya, kalau dari saya ya, pengalaman saya itu gertak saja sih. Misalkan kalian takut ada WA kemudian kalian hapus, blokir, itu ketahuan kalau kalian sudah takut atau panik. Makanya dari pinjaman online ilegal itu selalu meneror kalian, karena kalian sudah ketahuan kalau takut. Jadi kalian akan diteror terus menerus ya. Akhirnya kalian sudah ketakutan ya, karena ketakutan berlebihan kalian akhirnya pusing atau sampai stres. Akhirnya kalian cari-cari pinjaman lagi. Nah seperti itulah pinjaman online ilegal itu teman-teman ya. Jadi kalau saran saya, nggak usah matikan nomor, kalian respon dengan baik ya, pertanyaan apapun ya. Itu hanya teror saja, cuman dari WA ya, mau gini mau memblokir nomor rekening Anda. Di sini sudah lengkap ya, data Anda, selfie dengan ini, itu sudah biasa. Itu cuman WA, kalian panik ya, hadapilah ya, biar dampaknya tidak ke kontak-kontak kalian ataupun penyebaran ke sosial media seperti itu ya. Di sini banyak banget loh teman-teman pinjaman online ilegal yang tidak dibayar loh teman-teman ya. Di sini juga ada pinjaman online ilegal juga. Di sini pinjaman online ilegal beranak teman-teman. Nah di sini ya.
Oke, di sini saya coba buka lagi ya. Nah, jadi pinjaman online ilegal itu gampang banget sebenarnya. Jadi misalkan sebar data tidak sebar data tergantung kalian ya. Pinjaman online bukan ilegal, bukan legal, sebenarnya sama aja sih. Tergantung kalian bagaimana kalian menghadapinya gitu loh. Pinjaman online itu ya nggak ilegal, nggak legal, sama aja. Misalkan kalian gagal seperti itu, caranya ya bisa saja sebar data meskipun yang legal seperti itu teman-teman. Jadi tergantung kalian, pinjol itu tergantung kalian. Kalian kabur ya data kalian yang jadi ancaman seperti itu. Misalkan kalian selalu merespon, memang sih kalau pinjaman online ilegal legal itu ya, misalkan kalian respon, tetap sih dari pinjaman online ilegal tidak mau tahu alasan apapun ya, nggak ilegal nggak legal, memang taunya pokoknya kalian harus bayar seperti itu. Ada teman-teman juga yang bertanya, percuma kalau kita respon ya, kalian mending ganti nomor atau matikan nomor ya, ntar kalau dibalas ngeyel aja. Memang sih pinjol memang seperti itu, tapi kalau kalian tidak meresponnya bisa terjadi sebar data ke seluruh kontak, kan seperti itu. Kalian kan nggak maunya sebar data sih ya, disebar ke seluruh kontak atau seperti itu. Jadi pinjaman online ilegal legal itu misalkan kalian gagal, tergantung kalian bagaimana kalian menghadapinya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini ya. Tidak usah takut misalkan kalian gagal atau telat bayar ya. Kalian hadapi saja ya, agar kontak-kontak kalian tidak di acak-acak lah istilahnya, di telepon, disebar, dikirim foto kayak gini gitu. Biar kontak-kontak kalian tidak merasa berisik seperti itu ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.